Pernah nggak sih ngerasa kalau nilai ujian tuh kayaknya nggak sepenuhnya ngegambarin kemampuan kita yang sebenarnya? Nah, kalau pernah, Anda nggak sendirian. Dan ternyata ada sistem AI revolusioner yang setuju sama kita. Hari ini kita bakal bedah gimana sistem ini bisa mempersonalisasi pendidikan dengan cara yang beda banget, yaitu dengan ngeliat bagaimana kita belajar, bukan cuma hasil akhirnya doang. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Di zaman sekarang kan semuanya serba personal ya. Playlist musik, rekomendasi film, semuanya disesuaikan buat kita. Tapi, gimana dengan pendidikan? Apa pendidikan kita udah cukup personal? Apa sistem yang ada sekarang tuh benar-benar ngertiin cara belajar kita yang beda-beda? Nah, ini dia nih intinya. Kebanyakan sistem pembelajaran, bahkan yang canggih sekalipun, fokusnya cuma satu, nilai akhir. Mereka cuma lihat angka di rapor. Padahal, mereka jadi kelewatan cerita lengkapnya kan? Dinamika belajar kita, konsistensi kita, disiplin kita, semua hal yang justru nunjukin gimana kita sebenarnya belajar dan berkembang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal kupas tuntas masalah mendasar yang mau dipecahkan sama sistem AI baru ini, yaitu tadi, pendekatan satu ukuran untuk semua di dunia pendidikan. Coba bayangin deh, ini tuh kayak fenomena gunung es. Sistem yang ada sekarang cuma ngeliat puncaknya aja, skor ujian, nilai akhir, IPK. Mereka sama sekali nggak lihat bagian raksasa yang ada di bawah air, yaitu prosesnya. Gimana siswa bisa sampai ke sana? Mereka kelewatan pola disiplin, konsistensi, keterlibatan sehari-hari. Padahal justru itu kan yang jauh lebih nentuin kesuksesan jangka panjang. Nah, disinilah penelitian ini jadi super menarik. Para penelitinya nemuin satu ide yang brilian. Mereka pakai data kehadiran. Tunggu dulu, ini bukan sekedar absen biasa. Cara mereka pakainya jauh lebih canggih dari yang mungkin kita bayangin. Kutipan ini benar-benar nangkep ide utamanya. Jadi kehadiran tuh nggak lagi dilihat sebagai sekedar hadir atau absen. Para peneliti ini ngelihatnya sebagai data perilaku yang kaya banget. Ibaratnya tuh sinyal tersembunyi, yang kalau dibaca dengan benar, bisa ngungkapin banyak hal soal disiplin, keterlibatan, dan bahkan kebiasaan belajar seorang siswa. Dan ini kuncinya. Sistem ini bukan buat ngehukum siswa yang telat atau absen. Sama sekali bukan. Justru yang dilihat itu polanya. Apakah seorang siswa ini konsisten datang tepat waktu? Pola inilah yang dijadiin proksi atau penanda buat ngukur disiplin dan konsistensi. Sesuatu yang, ya jelas, nggak bakal bisa ketangkep cuma dari nilai ujian. Oke, terus gimana caranya para peneliti ini mengubah ide keren tadi jadi solusi yang beneran bisa dipakai? Nah, mereka ngebangun sistem AI dua langkah yang cerdas banget. Yuk kita bedah sekarang. Nah, ini dia alur kerjanya, semacam peta jalan dari sistem AI ini. Jadi pertama, mereka kumpulin dan bersihin semua data. Terus, di tahap kedua, model AI yang pertama mulai bekerja buat menimbang atau menilai potensi siswa di tiap kompetensi. Setelah itu, datanya diolah lagi di tahap ketiga, sampai akhirnya, di tahap keempat, model AI yang kedua ngasih rekomendasi yang super personal. Biar lebih gampang, kita coba pakai analogi ya. Cara paling gampang buat ngebayangin sistem ini adalah sebagai sebuah tim impian. Ada si pemandu bakat dan ada si pelatih pribadi. Yuk kita lihat tugas mereka masing-masing. Pertama, si pemandu bakat. Nah ini tugasnya model AI yang namanya gradient boosting. Kerjanya adalah menganalisis semua data yang ada. Pola kehadiran tadi, nilai tugas, hasil ujian, buat ngenalin kekuatan tiap siswa di sekitar 90 kompetensi berbeda. Kompetensinya macam-macam, bisa yang teknis banget kayak jago coding Python atau analisis statistik, sampai ke soft skill. Nah, setelah pemandu bakat nemuin potensinya, giliran si pelatih pribadi yang beraksi. Pelatih ini, yang pakai model AI bernama Gradient Boosting Machine, ngambil semua laporan detail dari si pemandu bakat tadi, terus dia nyusun rencana aksi yang super spesifik. Dia bakal merekomendasikan 3 kompetensi teratas yang paling mungkin dan paling pas buat dikuasai siswa selanjutnya. Pertanyaannya sekarang, kok bisa yakin kalau model-model AI ini yang paling jago buat tugasnya? Nah, para peneliti ini nggak asal pilih. Mereka ngadain semacam kontes kecantikan buat para AI. Kompetisi head-to-head gitu, buat nemuin mana yang paling akurat. Penasaran hasilnya? Yuk kita lihat. Oke, ronde pertama, perebutan posisi pemandu bakat. Ada 4 model AI berbeda yang diadu. Tujuannya satu, nyari siapa yang paling jago dalam menilai dan ngasih bobot ke kompetensi siswa. Dan ternyata ada pemenang yang jelas banget. Dan inilah papan skornya. Gampangnya, skor R kuadrat ini nunjukin tingkat akurasi. Makin dekat ke angka 1 artinya makin bagus. Dan lihat deh, model gradient boosting atau GB bukan cuma menang, tapi benar-benar dominan dengan skor 0,9667.
Bandingin sama K-means dan PCA yang skornya minus, itu artinya mereka benar-benar nggak cocok buat tugas ini. Jauh banget bedanya. Lanjut ke ronde kedua, perebutan posisi pelatih pribadi. Nah, di sini para model yang bertanding dapat bahan dari si pemandu bakat yang juara tadi. Ini langkah yang penting banget ya, karena rekomendasi yang bagus harus datang dari penilaian yang akurat juga kan. Kalau hasil yang tadi udah keren, yang ini, jujur, luar biasa. Lihat deh, Gradient Boosting Machine atau GBM dapat skor R kuadrat yang hampir sempurna. Ini beneran tingkat akurasi yang jarang banget kita lihat. Artinya, kemampuannya buat ngasih rekomendasi jalur belajar yang pas buat tiap siswa itu, wah, nggak main-main. Coba kita lihat lagi angkanya. 0,9997. 0,9997 di dunia data science, nemuin angka setinggi ini tuh kayak nemu harta karun. Artinya apa? Artinya sistem ini bukan cuma bagus, tapi super akurat buat memprediksi langkah belajar terbaik buat seorang siswa. Presisinya setinggi ini bisa mengubah ucapan, semoga berhasil jadi, ini jalan yang tepat buat. Oke, kita udah lihat datanya, kita udah lihat hasilnya yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya, terus kenapa? Apa artinya semua ini buat masa depan pendidikan? Yuk kita bahas implikasinya. Intinya, ini adalah sebuah pergeseran yang fundamental. Kita pindah dari model pendidikan ala pabrik, di mana semua siswa dianggap sama dan dapat perlakuan yang sama. Kita bergerak ke model tukang kebun, di mana setiap siswa dirawat sesuai kebutuhan uniknya masing-masing, biar bisa tumbuh maksimal. Nah, AI ini ngasih para guru alat berkebun yang lebih canggih, dan sekaligus ngasih kekuatan ke siswa buat megang kendali atas pertumbuhan mereka sendiri. Jadi rekomendasinya tuh bukan lagi yang ngambang atau abstrak. Sistem ini ngasih target yang jelas, konkret, dan bisa langsung dikerjain. Coba bayangin, seorang siswa dapat saran yang spesifik kayak, oke, 3 bulan ke depan fokus kamu adalah kuasai dasar-dasar Python. Atau coba deh tingkatkan skill analisis datamu dengan proyek ini. Ini kan bikin belajar jadi jauh lebih terarah dan pastinya lebih memotivasi. Sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Gimana kalau jalur belajar Anda ternyata lebih kenal kebiasaan dan potensi Anda daripada diri Anda sendiri? Kayaknya kita beneran lagi masuk ke era baru. Era di mana pendidikan nggak lagi seragam, tapi jadi cerminan dari ritme, kebiasaan, dan potensi unik kita masing-masing. Dan teknologi kayak gini, ini bukan lagi fiksi ilmiah. Ini adalah langkah nyata menuju masa depan itu.